Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kami dari kelompok 10, Studi Islam dan Analisis Sosiologis Antropologis. Kali ini kami akan membahas tentang bagaimana meneguhkan tradisi pesantren di Nusantara. Dunia pesantren adalah wilayah yang selalu menarik untuk dikaji, baik dalam konteks kelembagaan, perilaku santri, maupun kehidupan para tokohnya. Banyak orang yang terkenal dan besar lahir dari pesantren. Hal ini bukanlah suatu kebetulan. Namun, belakangan ini sorotan terhadap pesantren terkesan menyimpang dari asasi tradisi pesantren yang akrab dengan pengembangan tradisi keilmuan dan pengembangan masyarakat. Bisa jadi, hal ini merupakan isyarat bahwa pesantren memang memiliki fenomena yang harus diungkap. Seiring dengan terjadinya perubahan sosial dan modernisasi di segala bidang, salah satunya modernisasi di bidang pendidikan, sudah tentu berpengaruh terhadap keberadaan lembaga pendidikan Islam tradisional seperti pondok pesantren. Dengan kondisi demikian, maka secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap eksistensi, dinamika, dan peran pondok pesantren tradisional dan sekaligus tradisi pesantren itu sendiri. Pondok pesantren sendiri merupakan lembaga pendidikan Islam tertua yang ada di Nusantara. Cikal bakal lahirnya pondok pesantren diawali ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang kita kenal dengan Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Meski pada waktu itu belum disebut dengan pesantren, tapi bisa dikatakan apa yang dilakukan oleh Sunan Ampel menjadi peletak dasar-dasar pendidikan pesantren di Indonesia. Ia menjadikan padepokannya sebagai pusat pendidikan Islam di Jawa. Dari sana, para santri yang berasal dari berbagai daerah, baik dari dalam maupun luar Jawa, datang untuk menuntut ilmu agama. Santri-santri yang telah belajar dan cukup ilmu di padepokan, lalu satu persatu pulang ke wilayahnya masing-masing dan mengamalkan ilmunya di sana. Maka murid-murid Sunan Ampel tersebut mendirikan padepokan seperti apa yang telah mereka pelajari di padepokan Sunan Ampel. Ulama-ulama besar banyak yang lahir dari padepokan-padepokan tersebut. Sistem pendidikan ala pesantren yang menjadikan kiai sebagai pusat segala perkara sempat meredup ketika perusahaan dagang Belanda atau VOC datang menjajah. Masyarakat Islam yang taat seakan disingkirkan. Para ulama yang diikuti masyarakat dijauhkan pusat pemerintahan karena dianggap membawa potensi terjadinya kerusuhan. Karena itu, pesantren sebagai pusat pendidikan Islam akhirnya cenderung menyingkir dari pusat-pusat pemerintahan. Kiai dan masyarakat berusaha membangun sendiri pusat-pusat pendidikan Islam di pedalaman dengan memanfaatkan apa yang mereka punya pada saat itu. Di bawah kepemimpinan kiai, masyarakat mewakafkan tanah, harta benda lainnya, hingga tenaga untuk membangun sebuah pesantren. Intinya masyarakat berkontribusi dengan memberi apapun sesuai dengan kemampuan mereka. Kabarnya hal ini masih sering terjadi di pesantren-pesantren sampai saat ini. Hingga pada awal abad ke-19, Kiai Hasan Besari mengambil peran besar. Ia mendirikan sebuah pesantren di Tegalsari, Ponorogo, Jawa Timur. Kemudian, pada akhir abad itu, muncul ulama besar lain yang memerankan posisi serupa, yaitu Kiai Kholil dari Bangkalan, Madura. Sosok ini mendorong lahirnya ulama besar lain
yang juga mendirikan pondok pesantren, yaitu Kiai Hashim Asy'ari. Dengan perkembangan zaman, pesantren-pesantren sudah semakin modern, baik dari kurikulum maupun fisik bangunannya. Meski begitu, kesederhanaan dan keikhlasan yang digambarkan oleh kehidupan kiai dan para santrinya masih menjadi nilai utama yang patut diteladani dari ajaran kehidupan pesantren. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tradisi pesantren melalui tinjauan teoretis. Apa sih yang dimaksud dengan tradisi itu? Secara etimologi, kata tradisi atau tradisional berarti tatanan, budaya, atau adat yang hidup dalam sebuah komunitas masyarakat. Karenanya, tradisi diartikan konsensus bersama untuk ditaati serta dijunjung tinggi oleh sebuah komunitas masyarakat setempat. Kata tradisional juga selalu menunjuk pada hal-hal yang bersifat peninggalan kebudayaan klasik, kuno, dan konservatif. Istilah pesantren, seperti halnya mengaji menurut Steinberg, bukanlah berasal dari istilah Arab. Lalu, berasal dari istilah mana? Kata pesantren, seperti halnya mengaji, ternyata merupakan istilah dari India. Demikian juga istilah pondok, langgar di Jawa, surau di Minangkabau, dan rangkang di Aceh. Bukanlah merupakan istilah Arab, tetapi dari istilah yang terdapat di India. Di samping berdasarkan alasan terminologi, persamaan bentuk antara pendidikan Hindu di India dan pesantren dapat dianggap sebagai petunjuk untuk menjelaskan asal-usul sistem pendidikan pesantren. Pesantren menurut pengertian dasarnya adalah suatu tempat belajar bagi para santri. Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren dari sudut historis kultural dapat diartikan sebagai training center yang secara otomatis menjadi pusat budaya Islam yang dilembagakan oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, dari sisi historis, pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keindonesiaan. Pesantren berasal dari kata santri yang mendapat awalan pe dan akhiran an. Kata santri sendiri berasal dari istilah syastri dan diambil dari bahasa Sanskerta yang bermakna orang-orang yang mengetahui kitab suci agama Hindu atau seseorang sarjana ahli kitab suci Hindu. Adapun pengertian pesantren secara terminologi dapat dikemukakan dalam beberapa pendapat. Contohnya Abdurrahman Wahid memaknai pesantren secara teknis, yaitu a place where santri atau student life. Sedangkan Abdurrahman Mas'ud menulis, the word pesantren stems from santri, which means one who seeks Islamic knowledge. Usually the word pesantren refers to a place where the santri devotes most of his or her time to living and acquire knowledge. Kata pesantren berasal dari santri, yang berarti orang yang mencari pengetahuan Islam. Yang pada umumnya, kata pesantren mengacu pada suatu tempat di mana santri menghabiskan kebanyakan dari waktunya untuk tinggal dan memperoleh pengetahuan. Mas Tuhu mengartikan pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam yang mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku. Saya akan menjelaskan materi tentang genealogi tradisi pesantren. Persoalan sejarah tentang asal-usul pendidikan pondok pesantren tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan persoalan historis kedatangan Islam ke wilayah Nusantara. Seperti diketahui bahwa kedatangan dan penyebaran Islam di Indonesia sebagian besar melalui jalan damai. Indonesia dengan pusat-pusat Islam, terutama Mekah, terjadi semenjak dioperasikannya kapal uap dan pembukaan terusan Suez
Semua itu membuktikan bahwa praktik pendidikan Islam pada abad ke-19 pada garis besarnya merupakan usaha penyesuaian diri dengan pendidikan Islam yang diberikan di Mekah. Pesantren adalah salah satu sumber ilmu. Terlebih di Indonesia, hampir di setiap kabupaten terdapat sebuah pesantren. Dari yang berpenghuni puluhan sampai ribuan santri. Corak pendidikan yang ditawarkan pun beraneka ragam, dari yang berbentuk modern dengan program bahasa Arab sebagai unggulan, ada juga yang menawarkan program kajian kitab Turat sebagai upaya melestarikan konsep syariah yang dibawa oleh ulama yang notabene adalah pewaris para nabi. Keduanya memiliki keunggulan masing-masing yang bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai keislaman berasas pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Ciri khas yang paling mencolok dalam tradisi pesantren adalah jaringan, silsilah, sanad, ataupun genealogi yang bersifat berkesinambungan untuk menentukan tingkat kualitas keulamaan seorang intelek. Hal ini pula yang membedakan tradisi intelektual pesantren dengan tradisi di lingkungan kampus dan bahkan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya. Dalam karya monumentalnya, Kitab Kuning, Indonesianis Negeri Kincir Angin, Martin van Brunesen menulis, munculnya pesantren adalah untuk mentransmisikan Islam tradisional sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab klasik yang ditulis berabad-abad lalu. Dengan ujaran lain, tradisi, baik tradisi pemikiran maupun pelaku yang berkembang di pesantren, tak lain merupakan implementasi ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab klasik. Pondok pesantren pertama menilai bahwa asal-usul sistem pendidikan pondok pesantren berasal dari tradisi Hindu yang telah lama berkembang di negeri kita ini. Kedua, mengatakan bahwa asal-usul pondok pesantren adalah dari tradisi yang berkembang di dunia Islam dan Arab. Menurut para ahli, lembaga pendidikan ini sudah ada sebelum Islam datang ke Indonesia. Hal ini dikemukakan oleh I.J. Brookman dan K. Meis bahwa dari tradisi pesantren seperti penghormatan santri kepada kiai, tata hubungan keduanya yang tidak didasarkan pada uang, sifat pengajaran yang murni agama, dan pemberian tanah oleh negara kepada para guru dan pandera, gejala lain yang menunjukkan asas non-Islam pesantren tidak terdapat di negara-negara Islam. Pesantren dilihat dari segi bentuk dan sistemnya berasal dari India. Sebelum penyebaran Islam di Indonesia dengan sistem tersebut telah dipergunakan secara umum untuk pengajaran dan pendidikan agama Hindu di Jawa. Kemudian, pendidikan ini diislamisasikan tanpa meninggalkan tradisi yang ada. Perbedaan yang mendasar ialah pada masa Hindu, pendidikan tersebut hanya untuk kalangan tertentu saja. Sedangkan pada masa Islam, pendidikan tersebut milik setiap orang tanpa memandang keturunan dan kedudukannya. Karena dalam pandangan Islam, seluruh manusia merupakan umat yang egaliter. Karena itu, Islam dapat diterima oleh masyarakat dan pesantren dapat berkembang. Pesantren merupakan salah satu bentuk kebudayaan asli Indonesia. Tentang kehadiran pesantren secara pasti di Indonesia pertama kalinya, di mana dan siapa pendirinya, tidak dapat diperoleh keterangan yang pasti. Ada pendapat yang mengatakan pesantren pertama kali didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau adalah ulama yang berasal dari Gujarat, India. Tidak sulit baginya untuk mendirikan pesantren, karena sebelumnya sudah ada perguruan Hindu, Buddha, dengan sistem biara asrama sebagai tempat belajar, mengajar, dan mempunyai persamaan dengan pendidikan di India. Dalam pandangan Alwi Shihab, bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim atau dikenal dengan Sunan Gresik merupakan orang pertama yang membangun pesantren sebagai tempat mendidik dan menggembleng para santri. Bahkan dari hasil penelusuran sejarah pula ditemukan sejumlah bukti kuat yang menunjukkan bahwa cikal bakal pendirian pesantren pada periode awal ini terdapat di daerah sepanjang pantai utara Jawa seperti Gresik, Surabaya, Tuban, Kudus, Lasem, Cirebon, dan sebagainya.
Meski begitu, tokoh yang dianggap berhasil mendirikan dan mengembangkan pesantren adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Beliau mendirikan pesantren di Kembang Kuning yang pada waktu pertama kali didirikan hanya terdapat 3 orang santri, yaitu Wiro Suroyo, Abu Hurairah, dan Kiai Bangkuning. Kemudian ia pindah ke Denta, Surabaya dan mendirikan pesantren di sana. Lalu ia dikenal dengan Sunan Ampel. Julukan Sunan Ampel ini diberikan oleh penguasa Tuban, yaitu Arya Tejo. Di sini dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan yang mesra antara ulama dan umara. Hubungan ini dijalin dengan dakwah. Selain itu, Arya Tejo membutuhkan bantuan Sunan Ampel untuk mengamankan daerah Tuban, Gresik, dan Surabaya sebagai kunci kemakmuran negara. Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan pesantren Ampel Denta pada dasarnya didukung oleh beberapa faktor, yaitu pertama, letaknya yang strategis di pintu gerbang utama Majapahit, sehingga mau tidak mau harus bersinggungan langsung dengan sirkulasi perdagangan Majapahit. Karena seluruh kapal dari dan ke Majapahit mesti melewati pelabuhan Surabaya. Kedua, lembaga pendidikan tersebut mirip dengan pendidikan sebelumnya. Ketiga, pendidikan tersebut dapat diikuti oleh setiap orang tanpa memandang keturunan dan kedudukannya. Pada awal berkembangnya ada 2 fungsi pesantren. Pertama, sebagai lembaga pendidikan. Yang kedua, sebagai lembaga penyiaran agama. Kendati kini telah banyak perubahan yang terjadi, namun inti fungsi utama itu masih melekat pada pesantren-pesantren di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tradisi pesantren yang mencakup refleksi sistem pendidikan yang ada di pesantren. Problem pendidikan pesantren dalam interaksinya dengan perubahan sosial akibat modernisasi ataupun globalisasi, kalangan internal pesantren sebenarnya sudah melakukan pembenahan atau memperbarui sistem pendidikan yang ada di pesantren. Yang memperbarui sistem pendidikannya dengan menciptakan model pendidikan yang tidak lagi terpacu pada pengajaran klasik dan materi-materi pada kitab kuning. Sementara itu, tidak semua pesantren melakukan pengembangan sistem pendidikannya dengan memperluas cakupan wilayah atau memperbarui model pengajaran pada pendidikan. Di balik itu semua, masih banyak pesantren yang mempertahankan sistem pendidikan tradisional ataupun konvensional dengan membatasi pada pengajaran kitab-kitab klasik dan kitab-kitab kuning. Dalam dunia pesantren yang masih menggunakan sistem klasik atau masih terpaku pada materi-materi pada kitab kuning, mempunyai beberapa metodologi pengajaran, seperti hafalan atau tahfiz, hiwar atau musyawarah, metode bat al-masail atau muzakarah, fat al-kutub, muqaronah, muhawarah, dan muhaddasah. Dalam perkembangan selanjutnya, sistem pengajaran seperti itu dilengkapi dengan bentuk formal, yaitu madrasah. Bukan hanya di madrasah saja, tetapi hampir di setiap langgar atau di setiap rumah-rumah, mereka memperdalam agama yang dilakukan setelah maghrib. Bagi beberapa anak yang terdidik di tempat pengajian tersebut, ada sebagian yang melanjutkan pelajaran untuk membaca dan menerjemahkan buku-buku klasik yang ditulis dalam bahasa Arab. Sebagian dari mereka ingin menjadi ulama dan mereka memperdalam bahasa Arab, usul fikih, tafsir, hadis, tasawuf, sejarah Islam, dan keilmuan Islam. Menurut tradisi pesantren, pengetahuan seseorang dapat diukur oleh jumlah buku-buku yang pernah dia pelajari dan kepada ulama mana ia berguru. Dengan demikian, pandangan hidup keagamaan akan terbina dengan baik. Pesantren pada umumnya bergerak dalam pendidikan agama Islam. Peran ini merupakan ciri khas utama yang mewarnai sejarah adanya pesantren di Nusantara. Kaum muslimin di Indonesia mengirimkan anak-anaknya untuk pergi ke pesantren, yaitu untuk belajar agama Islam
dan mengharapkan anaknya bisa menjadi muslim yang baik dan bisa mendalami agama Islam dengan total dan menyalurkannya pada kehidupan sehari-hari. Tidak sedikit juga orang yang mengharapkan anaknya menjadi pimpinan agama, kiai, ataupun ulama yang selanjutnya bisa mendirikan pesantren di wilayahnya atau di asal kota mereka masing-masing. Dalam kaitan dengan peran tradisional itu, pesantren kerap diidentifikasi memiliki peran penting dalam masyarakat Indonesia karena beberapa hal. Yang pertama, sebagai pusat berlangsungnya transmisi ilmu-ilmu Islam tradisional. Yang kedua, sebagai penjaga pemelihara keberlangsungan Islam tradisional. Dan yang ketiga, sebagai pusat reproduksi ulama. Dari sejumlah kajian yang telah dilakukan terhadap sistem tradisi pendidikan pada pesantren, dapat ditemukan dua kekuatan yang dimiliki budaya dan tradisi pada pesantren tersebut. Yang pertama, adanya karakter budaya yang mengharuskan santri tersebut belajar secara tuntas atau keras, atau bisa dikenal dengan mastery learning. Yang kedua, dorongan partisipasi dari masyarakat sangat kuat. Hal ini dikarenakan bahwa secara umum pendirian pesantren di seluruh Indonesia karena adanya dorongan oleh permintaan dan kebutuhan dari masyarakat. Sekian video yang bisa kami sampaikan tentang studi Islam dan analisis sosiologi antropologi yang meneguhkan tradisi pesantren di Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih. Maaf bila di dalam video ini banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.